Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal. Itu akan memberikan contoh soal dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sifat-sifat logaritma. Oke, untuk contoh soal yang pertama, ini kita ambil yang sederhana dulu, ya. Berdasarkan sifat 1. Ya, contoh soal nomor 1. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti langsung ya. 2 pangkat 2 ditambah 3 berdasarkan sifat nomor 1. Oke, berarti 2 pangkat 5, 2 tambah 3, yaitu 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 32. Oke, berikutnya nomor 2. Ini saya kombinasikan ya, sifat 1 dan sifat 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu yang atas ya. Berarti ini ya, 2 pangkat 5 ya. Tahu nanti bingung kalau langsung 2 pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2 pangkat 4. Kemudian kita selesaikan atas dulu. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini sudah mengarah ke sifat yang kedua, sifat pembagian. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti langsung 2 pangkat 5 dikurangi 1 berarti dikurangi 4, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Oke, berikut soal yang kedua, yang ketiga ya. Soal yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2 dibagi 32. Ini menjawab soal pertanyaan dari anak kelas 10 MIPA 2 yang bertanya, Ananda kalau nggak salah namanya. Bagaimana Bu kalau bilangan pokoknya tidak sama? Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita samakan dulu. Bisa mungkin. Kalau memang tidak bisa, baru dioperasikan yang bisa dioperasikan. Oke, ini berarti kita ambil faktornya. Ya, kalian di kelas 3 SD sudah belajar itu. Ya, 2, 8, 32. Berarti kita ambil 2 aja. Jadi 2 pangkat 4 kita tetapkan sebagai ini acuannya. Kemudian 8 kita ubah ke dalam 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi 2 dibagi dengan 32 itu 2 pangkat 5. Oke. Setelah seperti itu sudah sama dengan pokoknya 2, 2, 2. Artinya bisa dioperasikan. Berarti artinya 2 pangkat 4 dikali, ini menggunakan sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga. 2 pangkat, dan begini berarti pangkatnya dikalikan. 3 kali 2 itu pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 5. Oke, setelah itu yang atas kita selesaikan menggunakan sifat 1, yaitu 2 pangkat 4 ditambah 6 dibagi 2 pangkat 5. Oke, itu 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5. Oke, lanjut. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5. Berarti pakai sifat yang kedua. Berarti 2 pangkat 10 min 5, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Oke. Berikut kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat. Ini soal ini yang sering muncul di UN maupun USBN. Sering sekali buat soal seperti ini. Ya. 27 dengan 3 ya. A dengan A, B, C ya. Ini berarti di
kita ubah ke dalam 3 pangkat 3 biar sama bilangan pokoknya. Kemudian A pangkat min 5 kita tetap cuma ubah itu B pangkat 2 C dibagi dengan 3 A pangkat min 2 B pangkat min 3 C pangkat min 4. Hanya merubah 27 nya saja tadi. Baru kita selesaikan yang sama, hanya variabel-variabel yang sama. Berarti 3 yang ini dengan ini pembagian menggunakan sifat yang kedua. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 1, ini pangkat 1. Kemudian A pangkat min 5 dengan ini berarti dikurangi min 2. Jangan lupa ini min rumus, kemudian ini min punya dia. Kemudian B pangkat 2 dikurangi yang bawah min 3. Kemudian C nya itu pangkat 1 yang atas, yang bawah pangkat min 4. Berarti C pangkat 1 min 4. Berapa? Selesaikan. 3 pangkat 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kemudian A min 5, ini min kali min berarti jadi plus 2. B pangkat 2, ini min kali min berarti jadi plus 3. Kemudian C pangkat 1, ini min kali min berarti plus 4. Oke, jadinya 3 pangkat 2, ini A pangkat min 5 ditambah 2 berarti min 3. Kemudian B pangkat 5, 3 tambah 2 5. C nya pangkat 1 tambah 4 berarti 5. Oke, sudah kita lihat di sini. Sebenarnya ini sudah selesai, tapi karena ini ada pangkat negatif, bisa kita ubah ke dalam pangkat positif. Setelah akhirnya yaitu yang positif kita tulis tuh 3 pangkat 2, kita tulis tetap di bawah 3 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2, ini B nya tetap B pangkat 5, C pangkat 5 dibagi dengan, nah ini ya, ini kemarin berdasarkan sifat yang ke-6 atau ke-7. Kalau pangkat negatif berarti jadi 1 per, ya berarti itu 1 per A pangkat 3. Nah, satunya ini dikalikan dengan yang atas ini semua. Artinya apa? 1 kali sekian itu ya sekian itu, tidak ada perubahan. Kalau dikalikan dengan 1, berarti kita tinggal menuliskan yang bawah saja. A pangkat 3. Oke. Selesai. Kemudian saya kasihkan soal lagi yang agak tingkatannya cukup tinggi ya. Ini dalam kurung pangkat lagi ya. Bagaimana penyelesaiannya? Lihat dulu. P pangkat 4 dikali P pangkat 5 dibagi P pangkat 2 masih di pangkat dan lagi dengan 3. Anda menyelesaikannya step by step. Kita selesaikan dulu untuk P ya pangkat 4 dikali ini. Artinya apa? Pangkatnya yang dikalikan. Ya, pangkatnya dikalikan berdasarkan sifat nomor 2. Berarti 4 kali 3 ya, 4 kali 3 I atau langsung saja ya, pangkatnya dikalikan. Wah, biar paham. 5 kali 3 dibagi P, ini pangkat 2, P pangkat 2 dikalikan 3 berarti P pangkat 2 kali 3. Ini I pangkat 2 dikalikan lagi 3 I pangkat 2 kali 3. Oke, P pangkat 12 I pangkat 15 dibagi P pangkat 6 I pangkat 6. Baru dioperasikan P dengan P, I dengan I pembagian, berarti menggunakan sifat yang kedua. P pangkat 12 dikurangi 6 I pangkat 15 dikurangi 6. Hasil akhirnya adalah P 12 dikurangi 6 pangkat 6, I-nya 15 dikurangi 6 dapat 9. I pangkat 9. Berarti P pangkat 6, I pangkat 9. Demikian untuk contoh soalnya. Saya akan menjawab satu pertanyaan,
MIPA berapa kemarin? 1 kayaknya. Bagaimana Bu? Kok bisa? A pangkat 0 sama dengan 1. Nanyakan sifat ke-6 atau ke-7 kemarin. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kok bisa? Bisa jelaskan? Jadi bilangan 0 ini sebenarnya kalau kita definisikan bisa bermacam-macam ya. Cuman begini, bilangan berapa dikurangi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita jelaskan seperti ini. Ya, kalau 10 dikurang 10 berapa? 0 ya. 2 dikurang 2 berapa? 0. 3 dikurang 3 0. 100 dikurang 100 0. Berarti ini bisa kita buat n dikurangi n, bilangan yang sama. Berarti A, n dikurangi n itu 0. Berarti ini bisa saya tuliskan A pangkat n dikurangi n. Bagaimana kok dia bisa 1? Ya, A pangkat n dikurangi n ini bisa kita jelaskan menggunakan sifat kedua, yaitu sama dengan A pangkat n dibagi A pangkat n menggunakan sifat kedua. Nah, bilangan sama. Ini juga bilangan yang sama. 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1. 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 1. 1000 dibagi 1000 hasilnya berapa? 1. Artinya A pangkat n dibagi dengan A pangkat n hasilnya adalah 1. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti. Ini menjawab pertanyaan yang kritis sekali dari 10 MIPA 1 kalau tidak salah. Untuk hari ini saya cukupkan pemberian contoh soalnya. Nanti akan saya berikan latihan soal ya di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukupkan. Wassalamualaikum.